pra observasi. Jadi nanti Bu, saya akan melihat jalannya proses pembelajaran yang Ibu berikan di kelas, ya, atau proses supervisi di kelas. Baik Bu. Adapun tujuan dalam supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita lakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik nantinya ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu berikan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai itu Bu? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan hak warga negara. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kewajiban warga negara, memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan kreatif atau kemandirian. Dan yang ketiga, peserta didik mampu bekerja sama atau bergotong royong dalam memecahkan masalah dan berkomunikasi serta mengembangkan dan menyajikan hasil analisis dengan baik. Begitu ya Bu ya. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan pada observasi nanti? Baik Bu, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2 area, yaitu area yang di pengetahuan dan area yang di keterampilan. Baik Bu. Yang pertama, area pengetahuan di mana siswa bisa memahami nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang kedua, area keterampilan di mana siswa dapat menentukan jenis hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila, sila-sila Pancasila dalam konteks sikap positif, begitu. Oh iya, baik sekali Bu ya. Berarti area pengembangan yang Ibu lakukan itu ada 2, yaitu dari area pengetahuan dan area keterampilan ya Bu ya. Ya. Nah, saya juga ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu harapkan atau Ibu terapkan di dalam kelas nanti. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Baik Bu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, begitu Bu. Iya. Baik Bu. Kemudian saya akan Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok survei dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya Ibu. Baiklah Bu. Ya Bu, dan untuk model saya menggunakan model berbasis masalah atau yang disebut dengan problem based learning, begitu Bu. Oh, PBL ya Bu ya. Iya Bu, untuk metodenya mungkin saya menggunakan sistem diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Iya. Baik Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial ekonomi
Lalu model pembelajarannya berbasis masalah. Lalu metodenya dengan diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab ya Bu ya. Nah, iya Bu. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Nah, untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam, contohnya laptop, PowerPoint, LKPD, dan lain-lainnya. Nah, sangat baik sekali itu Bu ya. Kira-kira Bu, kapan nih kita bisa melakukan kegiatan belajar tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa Bu? Nah Bu, kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu, les ke-67 di kelas 11 ATP, begitu Bu. Oh iya. Baik Bu, nanti hari Rabu kita akan diskusi ya Bu ya, dan saya akan datang ke kelas Ibu. Baik Bu. Saya akan melakukan supervisi kelas dengan melihat dan mencatat apa-apa yang terjadi di dalam kelas Ibu nanti ya. Baik Bu. Nah, nanti setelah itu, setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan lakukan percakapan yang terakhir ya Bu ya. Baik Bu. Yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik, gitu ya Bu ya. Baik Bu, baik. Ya, sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Mungkin saya mendapatkan gambaran seperti tadi, apa yang saya gunakan nanti, media apa yang saya gunakan nanti, itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin ya Bu, saya memiliki gambar dari percakapan yang lain yang dilakukan hari ini. Baik Bu. Terima kasih ya Bu Rini atas waktunya. Mudah-mudahan dengan kita melakukan observasi nanti, kita akan melihat bagaimana pembelajaran Ibu di dalam kelas. Lalu dengan observasi ini kita berharap kegiatannya berlangsung dengan baik ya Bu ya. Baik, sama-sama. Makasih Bu. Tik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu sebelum kita memulainya, agar nanti pembelajaran kita itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran, agar kita lebih semangat lagi untuk meningkatkan semangat kita di pagi ini, kita
melakukan observasi tentang hak dan kewajiban warga negara atau tentang sifat-sifat positif sesuai dengan sila Pancasila yang 5. Ya, oke, Ibu akan membagikan videonya. Silakan dikerjakan. Nanti setelah hasil diskusinya selesai, akan dipresentasikan ke depan kelas. Lihat, di situ ada jenis dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila Pancasila dalam konteks sikap positif. Jadi silakan Anda kerjakan. Misalnya pertama ketuhanan yang Maha Esa, sikap positif yang ditunjukkan sesuai dengan sila tersebut. Silakan. Selamat pagi. Tentang sikap positif. Pertama, sikap positif yang ditunjukkan yang pertama tidak mengejek agama lain. Yang kedua, dalam bangsa Indonesia harus mengenai agama masing-masing. Dan yang terakhir, menghormati orang lain saat beribadah. Dari penjelasan kami dari kelompok Garuda. Selamat pagi. Pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan. Baik. Kami akan mempresentasikan kemanusiaan yang ada dan beradab. Contoh positifnya adalah contoh sikap positif. 1. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 2. Dengan bangga sikap saling menghormati. 3. Membantu orang yang mengalami kesusahan. Ya, demikian yang disampaikan presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sikap yang positif yang ditunjukkan oleh sila persatuan yang akan dibacakan oleh senior kami yaitu Sila Pancasila Persatuan Indonesia. Sikap positif yang ditunjukkan yang pertama adalah bergotong royong, yang kedua menjunjung nilai persatuan, ketiga mengikuti organisasi di masyarakat. sekianlah hasil presentasi kami. Cukup sekian dan terima kasih. Dari hasil pembelajaran kita, kalian sudah bisa menyimpulkan atau menyebutkan dengan sikap-sikap positif sesuai dengan sila-sila Pancasila mulai dari sila pertama dan sila kelima. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Kita nanti lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita memberikan semangat dulu dengan menyanyikan lagu yang kita nyanyikan pada awal pertemuan tadi. 1, 2, 3.
juga Bu, alhamdulillah baik. Ya, Baik Bu. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberi beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengetahui atau mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik Bu. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung itu Bu? Nah, karena belum terbiasa, mungkin saya agak merasa tegang. Awalnya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah Ibu ya, bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Eh, bisa Ibu ceritakan kembali Bu, area apa yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahap-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian contoh area pengembangan mungkin dari pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu aja. Sedangkan untuk keterampilan begitu Bu. Iya. Ya, baik Bu ya. Berarti area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi Bu apakah sudah dilakukan di dalam kelas atau tidak Bu? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kurangnya begitu Bu. Iya. Baik Bu. Berarti sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar, tapi masih ada kurangnya ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala saat melakukan pasca pembelajaran di dalam kelas? Menurut saya kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya tentunya sering dialami oleh guru-guru lain juga ya Bu. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif gitu Bu. Iya. Berarti siswa kurang aktif ya. Baik Bu, ada beberapa siswa yang tidak terlihat atau kurang aktif. Mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu gitu. Ya begitu Bu. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, tiap kelompoknya saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, kinestetik dan audioteri, sehingga anak akan menerima lebih nyaman. Bagus sekali begitu ya Bu ya. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut dan mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak-anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Begitu, harus seperti apa gitu. Baik. Ya, jadi itu adalah rencana ke depannya ya Bu ya. Ya. Ya, pada saat nanti proses pembelajaran ke depan Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, lalu menggunakan gaya belajar mereka. Ada yang dengan gaya belajar visual, ada yang dengan gaya belajar kinestetik, ada yang audio, seperti itu ya. Iya, Bu ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberi proses pembelajaran yang akan lebih baik lagi dibanding dengan yang kemarin ya.
Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu apakah terrealisasi atau tidak. Kira-kira kapan ya Bu ya Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan? Mungkin untuk waktu tepatnya saya belum tentukan ya Bu, tapi insya Allah saya akan lakukan secepatnya begitu. Akan dilakukan secepatnya. Mungkin nanti ya Bu ya di tahun ajaran depan ya Bu ya. Nah, iya Bu ya. Iya, iya, iya. Baiklah Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasi Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih Bu ya. Iya, Bu, sama-sama.